Tetapi karena reaksi guntur luar biasa dari langit yang Su Yang panggil itu, salah satu tetua dari sekte Lei Ji yang bernama Lei Hai, dia ini cukup kuat nih. Awalnya dia kira harta karun ada yang jatuh dan segera menyampiri kota Lei. Dia sangat yakin kalau sampai mendapatkan harta luar biasa itu, maka dirinya juga gak bakal ragu menghancurkan tempat ini. Jadi supaya gak ada jejak gitu guys. Sadis banget juga ya. Di sisi lain, Lo Xian sedang asik membaca buku sambil berbaring. Tetapi Lei Hai tiba-tiba datang mendobrak. Lo Xian mengancam, "Apa kau tidak takut kalau aku sudah siap untuk menyerang dirimu?" Berani sekali mendobrak pintu sang penguasa kota secara tiba-tiba ya. Tetapi Lei Hai malah menyuruh Lo Xian memberikan harta yang dia dapatkan dari kesesaran guntur tadi. Bahkan dia menertawakan Lo Xian guys. Kota kecil seperti ini, mana ada master kuat yang bisa menandingi dia. Begitulah pikirnya guys, sombong sekali ya. Ya, sangat kebetulan Lo Xian sedang bosan, jadi dia bisa bermain-main sebentar dengan si Lei Hai. Sehingga tuar. Lei Hai yang tidak terima, langsung mengeluarkan serangannya yaitu kekuatan jari petir. Tetapi dengan mudah ditahan oleh Lo Xian yang ternyata guys, Lo Xian ini dikenal sebagai penguasa wilayah guntur Lei Yu. Karena ketika melihat dia memiliki guntur berwarna kuning matahari. Nah, ada ceritanya nih. Dulu si Lo Xian sampai mengorbankan teknik petir paling berharga Lei Yu, itu cuma demi menyelamatkan kampung Lei Yu-nya ini. Tetapi semua yang terjadi kepada orang-orang Lei akhir-akhir ini, pasti si Lo Xian tidak tahu dan tidak peduli ya kan? Seperti contoh penyiksaan, perbudakan, dan yang lain-lainnya. Setelah Lo Xian mendengar itu, tentu dia auto kesal. Dirinya langsung menggunakan tekniknya untuk menghabisi Lei Hai dalam waktu singkat. Kuat banget ya guys. Tetapi Lo Xian bersedih. Terkadang dia sudah lupa siapakah dirinya sebenarnya. Yang dimana dia aslinya itu adalah penguasa wilayah Lei Yu. Tetapi dia mengaku kepada Su Yang semua itu sudah berlalu dan sekarang dia itu seperti anjing yang tersesat. Lian Shi juga tidak menyangka Lo Xian ini dulunya seorang penguasa dari wilayah Lei Yu. Si Yaya tidak terima Lo Xian mengatai dirinya sendiri sebagai anjing tersesat. Yang ternyata alasan Lo Xian menyerah. Itu karena ketua sekte Lei Ji yang merupakan seorang makhluk abadi di tingkat 9. Karena itu juga Lo Xian tidak mampu melawannya guys. Si Su Yang kan kemarin memanggil 3 guntur sekaligus. Nah, pasti bakal ketahuan sama si pemimpin sekte Lei Ji. Walaupun mungkin pemimpin sekte Lei Ji bukan tandingannya Su Yang, tetapi takutnya penduduk Lei Yu lah yang bakal menjadi korbannya nanti. Jadi selama ini Lo Xian mengaku semua perbuatannya itu demi rakyat kota Lei Yu. Seperti contoh membiarkan masyarakatnya hidup di bawah kekuasaan sekte Lei Ji, itu semua supaya mereka tetap hidup. Makanya Lo Xian merasa gagal sebagai penguasa kota Lei Yu. Tetapi Su Yang tidak terima guys. Dia membalas, apakah mereka yang terlalu kuat atau kau yang terlalu pengecut? Nah lo, ini baru penguasa dunia nih. Penguasa dunia sudah bersabda, Anda harus mendengar ya. Hehehe. Su Yang melanjutkan menceramai Lo Xian yang terlalu penakut. Padahal dia memiliki teknik guntur dan petir kuning matahari.
Lo Xian sudah putus asa semenjak dia kehilangan keterampilan guntur dan teknik-tekniknya. Sehingga Su Yang bakal memberikannya sebuah pilihan. 区区雷击宗，你拥有阳极之雷，雷雨再无翻身的可能。可是我没了雷术。 Batu guntur hitam kemarin buatan Su Yang, itu dia perkuat lagi guys. Wadidaw. Memang kira kemarin udah paling langka ya. Ternyata masih bisa diperkuat lagi dong. Sekarang batu gunturnya tidak hanya menyerap kekuatan petir, tetapi juga menyerap kekuatan bumi dan tuar. Batu guntur hitam berubah menjadi batu hitam bermutasi. Ini disebut sebagai harta karun paling langka dengan atribut petir. Wah, gila banget ya. Su Yang kekuatannya nggak ada habis-habisnya nih. Segera dia menggunakan batu guntur hitam itu, ditransferkan langsung ke dalam tubuhnya Lo Xian. Di sisi lain, tepatnya di istana penguasa jiwa guntur, sang penguasa istana marah karena para budaknya kali ini cuma membawakan beberapa batu petir tingkat rendah. Sampai-sampai para budaknya itu diserang dengan kekuatan guntur. Bahkan dia mengatakan guys, jikalau sampai di masa depan dia diberikan batu guntur tingkat rendah lagi, maka mereka semua tidak layak hidup. Waduh. Padahal batu yang diberikan itu cukup lumayan ya. Batu guntur darah yang belum sempurna. Tetapi tiba-tiba mereka merasakan kekuatan nafas guntur yang luar biasa dari luar. Mereka mengira kalau penguasa Lei Yi itu sudah kembali. Karena cuma teknik dari penguasa Lei Yi sajalah yang bisa menciptakan momentum langit seperti ini guys. Si penguasa istana langsung penasaran keluar. Jelas, ini merupakan teknik guntur yang diberikan oleh guru suci kepada penguasa sekte. Aura yang dilancarkan melahirkan teknik petir emas hitam. Si penguasa istana yakin kalau mendapatkan harta ini dia selangkah lebih dekat untuk menjadi pemimpin sekte Lei Ji. Mari kita beralih kepada Lo Xian yang masih di dalam tahap proses penyerapan batu petir hitam yang bermutasi. Di lautan kesadarannya, dia melihat ada batu tersebut dan langsung dia hampiri. Sehingga tuar. Prosesnya pun akhirnya berhasil. Sekarang Lo Xian pun tampak berbeda guys. Dia menggunakan armor hitam. Wah, jadi keren banget nih. Su Yang penasaran, apakah ada yang masih ingin Lo Xian katakan kepadanya? Lo Xian mengucapkan terima kasih. Dia juga sangat yakin dengan kekuatan ini, maka wilayah Lei Yi-nya tidak bakal diganggu lagi oleh orang-orang dari dunia atas. Dia juga mengaku sudah mengatakan semua yang dia ketahui kepada Su Yang. Tetapi nampaknya si Su Yang masih belum puas. Dia membalas kalau bukan itulah yang ingin dirinya dengar guys. Kira-kira apa yang ingin Su Yang dengar dari mulutnya Lo Xian ya? Mimin penasaran juga nih. Yaya pun mencoba mencerahkan si Lo Xian. Leluhur Su Yang mereka bertanya 2 kali kepada Lo Xian, itu bukan ingin mendengar cerita masa lalunya. Nah, di situ ada petunjuk tuh. Mimin yakin yang mau Su Yang dengar itu adalah semangat Lo Xian untuk merebut kembali wilayah Lei Yi-nya dari sekte Lei Ji jahat. Pasti kayak gitu guys. Yaya pun dipanggil oleh Su Yang dan mereka sekarang bakal pergi ke istana jiwa guntur. Dia mengatakan kepada Lo Xian agar pikir dulu baik-baik baru ikuti dia nanti. Wah, ini bakal perang lagi nih melawan penguasa istana guntur. Tetapi Mimin penasaran sama penguasa sekte Lei Ji sih. Katanya berada di tingkat 9 makhluk abadi ya. Berarti bisa dibilang dia musuh paling kuat yang pernah Su Yang temui dong. Wow. Bahkan Lo Xian aja nggak mampu lawan guys.
Ini bakal seru. Si Lo Xian dia terus teringat akan kata-katanya Su Yang yang mengatai dirinya terlalu lemah dan penakut. Kenapa harus takut kepada sekte Lei Qi? Padahal Lo Xian memiliki kekuatan petir super langka, yaitu guntur matahari, dan juga pernah memiliki teknik rahasia petir, ya kan? Semua tindakan Lo Xian tidak memperbaiki keadaan, malah sekarang membuat Lei Yi itu semakin parah. Itulah faktanya, guys. Gak lama dari itu, muncullah 5 orang bertopeng yang menghampiri Lo Xian. Mereka datang untuk menghina-hina si Lo Xian. Bahkan mereka juga meminta agar Lo Xian segera menyerahkan seni rahasia guntur dan pohon guntur. Jadi sebenarnya mereka berlima ini berasal dari sekte Lei Qi, ya guys. Tetapi karena Lo Xian tidak mau menjawab sama sekali, salah satunya pun auto kesal dan langsung menyerang. Namun cuma sekali sambar sama si Lo Xian, auto hilang orangnya, guys. Ketiga sisanya terkejut ingin langsung menyerang. Tetapi salah satu dari mereka berusaha menghentikan teman-temannya karena dia melihat Lo Xian menggunakan guntur matahari. Nah, dari situlah mereka bisa tahu, guys. Lo Xian inilah si penguasa wilayah Lei Yi yang diusir oleh ketua sekte mereka. Padahal dirinya itu sudah dilarang datang ke sini, apalagi menciptakan medan guntur di atas langit. Pasti ketua sekte mereka nanti bakal marah dan menghukum Lo Xian. Di sini mereka mengungkap semua rahasia Lo Xian, guys. Seperti dia yang suka mencuri, ternyata semua harta yang dia curi itu dijual untuk menebus para rakyat Lei Yi-nya supaya tidak disiksa dan menyenangkan sang penguasa sekte Lei Qi. Bahkan tambang di wilayah Lei Yi itu semuanya dia jual, guys. Ini kalau dilihat-lihat si Lo Xian kasihan juga, ya guys. Semua dilakukan demi menyelamatkan para rakyatnya. Tetapi hasilnya sekarang itu malah makin parah. Beginilah kalau kekuatan kita di bawah musuh, guys. Terus diinjak-injak bakal dimanfaatkan. Lo Xian pun mulai angkat bicara. Dia merasa memang sudah banyak melakukan kesalahan. Hidupnya ini juga penuh akan lelucon. Tetapi sekarang itu sudah berbeda. Waktunya untuk melawan. Pada akhirnya guntur merah terus mengelilingi Lo Xian dan sepertinya dia sudah sadar, guys. Apa yang diinginkan oleh Su Yang dari kemarin. Kalau tebak kami misi, si Su Yang pengennya Lo Xian mengatakan untuk melawan sekte Lei Qi dan menyelamatkan wilayah Lei Yi-nya. Sehingga tuar. Sekali jentikan jari, guntur merah auto menyambar ke 4 orang bertopeng sampai jadi abu. Sementara itu di Istana Jiwa Guntur, ada beberapa orang yang membawa para rakyat Lei Yi ke dalam kolam guntur. Di sana mereka diceburkan ke kolam, guys. Tujuannya, daya hidup energi mereka itu bakal dijadikan sebagai energi untuk membentuk batu guntur darah. Wah, ini parah banget nih. Semakin rendah tingkat kultivasi para rakyat, maka semakin banyak yang dibutuhkan untuk dikorbankan. Minimal kalau ingin mendapatkan guntur kualitas bagus, orang yang dikorbankan harus memiliki guntur tingkat menengah. Tentu mereka semua panik. Inikah akhir hayatnya? Kenapa hidup mereka begitu sengsara? Harus meninggal dengan cara seperti ini. Salah satu rakyat berusaha memberontak. Dia terus memohon meminta tolong. Tetapi sayang cuma sekali sambar petir, dia pun auto pingsan, guys. Namun tiba-tiba dari atas langit tuar. Muncullah petir merah yang menyambar para musuh dan langsung jadi debu. Tentu para rakyat terkejut. Siapa itu menyelamatkan mereka? Setelah dilihat di atas langit, ada 2 orang. Satunya Su Yang dan satunya Lian Sui.
Mereka mengatakan Yaya sebagai burung guys. Sampai dia kesal sendiri tuh. Tentu si penguasa istana langsung turun tangan menghadap ke Suyang. Tetapi dia terkejut bukan main. Karena Suyang memiliki kekuatan petir yang sungguh kuat. Dia sampai menebak, apa jangan-jangan Suyang lah orang yang sudah mempelajari teknik rahasia petir dari pohon guntur. Sedikit info ya guys, teknik rahasia guntur adalah teknik yang dipraktekkan oleh guru suci tertinggi yang ada di sini. Kalau bisa mendapatkannya, itu sama saja kalian menguasai wilayah Lei dan menguasai kekuatan guntur. Tentu sang penguasa istana jiwa guntur senang dong, karena si Suyang itu datang dengan sendirinya tanpa perlu dia cari-cari. Jadi bisa dia habisi dan dia rebut teknik guntur milik Suyang. Waduh, padahal kan si Suyang tidak menggunakan teknik-teknik apapun. Emang dasarnya aja udah kuat banget itu. Sang penguasa istana memastikan kalau Suyang menyerahkan teknik rahasia guntur, maka dia bakal menjadikan Suyang sebagai orang penting bagi sekte Leci. Dan tentu, Suyang dijamin bakal mencapai pencerahan untuk naik ke alam atas. Katanya sih ya guys ya, di alam atas, sekte Lecinya ini merupakan salah satu sekte terkuat. Yeay, dia nggak tahu aja sekte Tianlan guys. Tapi si penguasa istana sangat berani meremehkan sekte Tianlan yang jauh lebih lemah, begitulah pikirnya. Namun si Suyang tahu, semua itu cumalah kebohongan. Karena kata-kata ini juga pernah diucapkan kepada Lo Xian. Tapi hasilnya, si Lo Xian malah dicampakkan dan diambil alih wilayah kekuasaannya. Sang penguasa istana begitu percaya diri. Dia pun menunjukkan kekuatan petirnya yang menguasai wilayah Lei. Tetapi tiba-tiba Lian Xue melancarkan serangan tebasan, dan itu semua cuma membutuhkan satu gerakan tangan, maka auto putuslah tangan sang penguasa istana. Hehehe. Jadi ini orang yang banyak bacot tadi kok lemah banget ya. Cuma dikasih serangan kecil, auto jadi orang buntung. Waduh. Saking murkanya sang penguasa, dia langsung ingin melancarkan serangan terkuatnya. Lian Xue ingin melawannya, tetapi si Sui menghentikannya karena dia ingin masalah Lei itu cukup Lo Xian lah yang selesaikan. Sehingga serangan pun dilancarkan dan tiba-tiba dari atas langit muncullah guntur merah yang menyambar sang penguasa istana habis-habisan. Yang ternyata itu merupakan serangannya Lo Xian guys. Kemunculan Lo Xian membuat para rakyat senang bukan main. Akhirnya penguasa asli mereka sudah kembali dan menyelamatkan mereka semua. Lo Xian pun langsung berlutut di hadapan Suyang. Dia sudah mengerti apa yang ingin Suyang dengar dari kemarin, yaitu jangan jadi pengecut, tetapi jadilah orang yang berani bertarung sampai titik darah penghabisan. Mantap. Nah, setelah Lo Xian sadar, baru dah si Suyang tanya tuh, apakah kau bersedia masuk ke sekte Tianlanku? Oh, tentu saja bersedia. Dia sangat bersedia membawa semua orang dari wilayah Lei-nya untuk menjadi murid di sekte Tianlan. Ini artinya pasukan sekte Tianlan bakal nambah lagi nih guys. Yaya memastikan kalau Lo Xian memasuki sekte Tianlan, jangan bertindak lesu-lesu dan capek lagi. Dia harus bersemangat. Tetapi si penguasa istana sadar dia tidak bisa melawan orang-orang ini, apalagi sekte Tianlan memiliki Lo Xian. Sehingga dia melancarkan sinyal bantuan, memberitahukan kejadian ini kepada ketua sekte Leci. Dan jalan menuju alam atas pun dibuka guys. Ketua dari sekte Leci bakal turun ke sini. Nah, ini baru seru nih. Akhirnya Suyang bisa bertemu dengan orang yang benar-benar kuat
dari alam atas ya. Sampai si penguasa istana bingung guys. Kenapa Suyan dan kawan-kawannya tidak menghentikan dirinya? Ya memang sebenarnya nggak usah sih. Kan memang Suyang pengen nangkap semua musuh sekte Leici-nya sekaligus. Jadi ketuanya sekalian dihabisi aja tuh. Hehe. Apalagi sekarang Lei Yi sudah bergabung dengan sekte Tianlan, maka semua derita Lei Yi itu juga bakal jadi deritanya Tianlan. Pada akhirnya penguasa istana jiwa guntur, Suyang kasih tatapan mematikan dan tuar. Auto jadi debu ya guys. Dia hanya duduk bersantai di sana menunggu kedatangan dari ketua sekte Leici langsung. Pengen dia lawan nih. Anjir, ini keren banget asli. Muncul musuh kuat bukannya kabur, ini malah ditunggu dengan santai sambil duduk di singgasananya guys. Wah. Memang beda ya karisma seorang Suyang. Lantas, singkat cerita, karena istana jiwa guntur berhasil dikalahkan, otomatis harta-harta di sana itu juga dikumpulkan buat dibawa ke sekte Tianlan. Biasalah guys, hobinya si Suyang ya kan. Jadi ada sedikit cerita fakta yang berhubungan dengan sekte Leici dan sekte Tianlan. Nah jadi sekitar ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu, ketika Luoxian dikalahkan oleh sekte Leici, dia menyaksikan pemimpin dari sekte Leici itu diserang habis-habisan oleh senior dari sekte Tianlan yang bernama Ling Er. Sang pemimpin diserang sampai terluka dan mungkin sampai sekarang lukanya itu belum sembuh. Suyang juga sudah tahu, puluhan ribu tahun yang lalu, sekte Leici ini ikut andil dalam kehancuran sekte Tianlan. Makanya dia datang ke sini, itu sekalian balas dendam ya kan. Yaya juga tahu pemimpin sekte Leici yang bernama Lei Wang itu takut akan orang yang lebih kuat. Buktinya dia dibuat terluka sama orang sekte Tianlan itu langsung kabur. Dan baru aja diomongin guys, tiba-tiba dari atas langit terbukalah jalan alam atas. Orang dari alam atas berasal dari sekte Leici. Mereka yakin dipanggilnya ke alam bawah itu pasti karena ada berita baik soal pohon guntur. Sudah puluhan ribu tahun mencari-cari pohon ini, akhirnya ada berita baik. Mereka nggak tahu aja guys. Yang nunggu di bawah itu bukan berita baik, melainkan berita bencana nih. Dan akhirnya mereka pun sampai. Sang pemimpin sekte alias Lei Wang memimpin pasukannya untuk turun langsung. Dan mereka semua pun langsung turun sampai ke hadapan istana jiwa guntur. Si tetua pun langsung bertanya, di manakah pemimpin sektenya? Karena sekte Leici ingin ketemu. Tetapi Luoxian cuma membalas, sangat disayangkan kalian gak bakal bisa bertemu dengannya karena sudah kujadikan abu. Mantap. Tentu mereka cukup kaget guys dengan Luoxian yang ternyata masih hidup. Lei Wang sampai penasaran gimana cara dia selamat coba. Karena Luoxian yang dikenal itu cumalah seorang yang lemah. Tetapi nampaknya sekarang Luoxian lebih kuat. Segera dia menunjukkan kristal guntur hitam, ditambahkan pohon petir. Saking kagetnya si Lei Wang, dia sampai bertanya, dapat dari mana ini? Dan langsung menginginkannya guys. Lei Wang pun memberikan janji manis. Kalau Luoxian memberikan pohon guntur, maka semua rakyat Lei Yi itu bakal dibiarkan hidup damai. Tetapi apakah Luoxian percaya? Oh tentu tidak dong. Segera pohon guntur dan kristal hitam dia hancurkan tepat di hadapan matanya. Tentu Lei Wang tidak terima, dia langsung menerjang dan tuar. Adu kekuatan pun terjadi. Tetapi Luoxian lebih kuat, mementalkan Lei Wang sampai terluka dalam. Mantap.
Lo Xian membuat Lei Wang seperti boneka guys. Dia main-mainkan dengan begitu mudah. Bahkan langsung ditundukkan. 是你变弱了吗？让我想想。玉长，你何时变？ Wah, kalau dulu masih Lo Xian yang diginiin ya guys, sekarang malah kebalikan. Para anak buahnya Lei Wang yang ingin membantu 弱者天生就。 你是谁？ malah dihabisi dengan sekali tebasan oleh Lian Sui. Barulah setelah itu, Lian Sui memperkenalkan dirinya yang berasal dari sekte Tianlan. Apa? Tianlan? Lei Wang pun sadar ternyata Lo Xian meminta bantuan kepada sekte Tianlan. Sehingga Lei Wang pun menjadi mode serius. Dia mengeluarkan kekuatan guntur yang super kuat. 罗贤，给我等着！ Tetapi ternyata Lei Wang mencoba kabur dari sana guys. Namun sayang, sama si Suyang, jalan menuju ke alam atas dia belah dan langsung menghilang. Wah gila, cuma sekali tatapan langit pun auto terbelah menjadi dua. Lei Wang mengira itu merupakan perbuatan si Yaya, sang burung gagak Yuan Tian yang terkenal kuat. Tapi Lei Wang kesal karena di alam atas mereka kan tidak ada masalah satu sama lain. Tetapi kenapa di alam bawah si Yaya harus menghalanginya? Hahaha, salah paham nih. Tentu Yaya bingung dong, padahal bukan dia yang membuat jalan itu tertutup. Tetapi dialah yang malah dituduh guys. 天哪，这长的什么脑子呀！ Lian Sui segera menyerangnya. Dan pertarungan pun terjadi. Lo Xian memanggil petir yang langsung menyambar dirinya, tetapi Lei Wang juga tidak menyerah. Dia segera menggunakan kekuatan aslinya. Dan inilah yang Suyang tunggu-tunggu guys. Kekuatan yang digunakan adalah roh petir. Roh petir yang terlahir dari pohon petir guys. Sekarang roh petir merasuki Lei Wang. Dan roh petir bahkan mengatai Suyang beserta yang lainnya itu sebagai makhluk rendahan. Berani sekali menyinggung dewa langsung ya kan? Sehingga gak perlu basa-basi lagi, badai petir pun dia panggil. Sementara Yaya malah meledeknya, dewa? Gak pernah dengar sedikit pun. Ngeselin juga sih kelelawar kecil ya. 玩意儿，没听说过呀。 Tetapi belum sempat menyerang, malah Suyang katai. Dewa mah tidak seperti ini. Segera dia mementalkan roh petir bersama Lei Wang guys. Dia kasih tembakan kekuatan dewa yang asli. Serangan Suyang terlalu kuat membuat mereka langsung terjatuh. Segera Suyang tangkap dan membuat Lei Wang penasaran. Siapakah Suyang ini? Kenapa dia bisa menghancurkan teknik badai petir buatan roh petir coba? Suyang tidak peduli, dia langsung mengirimkan Lo Xian ke hadapannya. Lei Wang tubuhnya dihancurkan dan roh petir pun dimasukkan ke dalam tubuhnya Lo Xian. Wadidaw. Segera Suyang suruh si Lo Xian untuk memurnikan sang peri petir dan mengambil ingatannya. Sehingga proses pun dimulai. Pada akhirnya, Lo Xian berhasil memurnikan peri petir dan mendapatkan bagian dari ingatannya guys. Sehingga Lo Xian pun menceritakan kalau peri petir itu berasal dari garis keturunan yang sama dengan raksasa yang dihabisi oleh para makhluk abadi. Dan peri petir ini bukan berasal dari dunia abadi. Jadi Lo Xian menjelaskan, sebenarnya masih ada 8 raksasa lagi yang mirip dengan milik si Suyang guys. Kalian ingat gak? Raksasa milik Suyang yang waktu itu dia kendalikan untuk menembus langit. Nah itulah, masih ada 8 raksasa lainnya lagi guys. Buset, segede itu masih ada 8 lagi? Wow, gila-gila. Suyang dalam hatinya hanya mengatakan, Guru, aku bakal datang.
karena sudah waktunya bagi mereka untuk naik ke alam atas. Su Yan pun meminta mereka semua agar bersiap. Dia sudah tidak sabar nih guys. Singkat cerita, kita berpindah dulu ke Sekte Tianlan. Tetapi ini yang di dunia alam atas ya guys. Di sini sedang terjadi pertarungan besar-besaran, di mana ada banyak orang yang mencoba menerobos masuk ke dalam Sekte Tianlan, dan mereka dicegah oleh seorang wanita yang sangat kuat. Namanya adalah Pu Ling'er. Inilah wanita yang dulu melukai si Lei Wang, ketua Sekte Lei Ji. Sekaligus dia adalah muridnya Su Yan guys. Para pasukan musuh ini diancam dan berakhir dibuat mundur oleh Ling'er. Tapi baru aja mau bubar, tiba-tiba gempa besar terjadi. Dari dalam Sekte Tianlan menyala sebuah cahaya super terang. Ini sungguh aneh sehingga tuar. Dari dalam tanah muncullah sebuah puncak yang menembus ke atas langit, seperti jari dari raksasa gitu guys. Dari puncak itu memunculkan pedang yang langsung menghabisi para musuh di luar. Ini merupakan pedangnya senior Huo Hufan. Barulah gak lama dari itu muncul Lord Su Yang dengan kawan-kawannya. Nah, ternyata fenomena jari itu adalah perbuatannya Su Yang ya guys. Dan sekarang mereka sudah berhasil naik ke alam atas. Mantap. Ling'er senang bukan main, karena dia sudah begitu kangen dengan gurunya Su Yang. Segera si penyapu dan bayi kecil datang memberi hormat. Ada juga si anjing Happy, anjing kesukaan Su Yang, datang mengelilingi dirinya. Ling'er juga terus bercerita, dia sudah mengikuti semua instruksi guru Su Yang, berlatih dan berlatih. Semua teknik yang diajarkan Su Yang juga sudah dia kuasai. BTW, Mimin baru sadar, muridnya Su Yang itu rata-rata wanita ya guys. Si bayi namanya Huai Sheng, yang kakek dipanggil sebagai penyapu. Sang bayi Huai Sheng sudah sangat merindukan Su Yang, sampai-sampai dia merasa menunggu Su Yang udah sampai tua. Ya elah, masih kecil gitu pun, hai. Tetapi para musuh yang melihat kejadian ini mulai panik, karena Sekte Tianlan dari dunia bawah itu sudah datang ke sini. Tentu bencana besar bagi mereka ya. Singkat cerita, mereka sampai ke aula utama Sekte Tianlan. Di sini Ling'er mengeluarkan teh dan buah paling enak yang ada di Sekte Tianlan untuk Su Yan makan. Tetapi sesuai namanya guys, alam atas. Kekuatan spiritualnya itu melimpah banget, membuat para muridnya Su Yan itu menerobos ranah terus-menerus. Peningkatan kultivasi mereka menjadi sangat cepat. Lo Xian terus memperhatikan harta di sana. Ini orang kebiasaan nih, melihat harta masih belum bisa lepas ternyata kebiasaannya ya. Bahkan berdasarkan penilaian Qing Shu, mungkin kekuatan spiritual di alam atas ini mencapai 10.000 kali lipat lebih hebat daripada alam bawah. Wah, mantap banget ya. Su Yan juga menilai kalau tempat ini tidaklah buruk, tetapi Su Yan doang yang ranahnya tidak menerobos nih guys. Bahkan Ting Feng aja sudah menembus ke tingkat 6 Xuanxian. Makin overpower nih. Tetapi harus seperti ini ya guys, supaya mereka bisa bertarung melawan para musuh dari alam atas. Ting Feng masih tidak terima. Dia naik ranah ingin mencoba mengetes bertarung melawan Hui Xin. Sehingga pertarungan pun terjadi. Tetapi tiba-tiba Su Yan bertanya, di manakah gurunya? Semua orang di sana pun sudah tidak sabar ingin melihat gurunya Su Yan, yang disebut-sebut sebagai master terkuat nomor 1 di alam atas. Ling'er langsung terkaget ketika ditanya seperti itu. Dia bingung mau jawab apa guys. Akhirnya dirinya menjawab kalau sang guru sedang pergi selama beberapa hari dan bakal kembali sebentar lagi. Ini mah pasti bohong nih, kelihatan banget soalnya. Tetapi tiba-tiba senior Pu Fan
mengalihkan pembicaraan dengan mengajak semua orang untuk berkeliling di sekte Tianlan. Karena bakal ada banyak hal yang membuat mereka semua terkejut, seperti binatang peri langka, banyak buah dan tanaman langka, dan tentu ada rumah makan paling mewah di alam atas. Tapi yang paling penting adalah pavilion gudang harta yang penuh akan harta langka. Tentu membuat semua murid Su Yang jadi ingin melihatnya. Tetapi bukan cuma para murid ya. Jikalau sudah mendengar kata harta karun, Su Yang pasti auto tertarik. Sehingga mereka pun segera pergi ke pavilion gudang harta karun. Tetapi seperti ada yang aneh. Kenapa ketika dibuka, di dalam tuh udah kosong guys, tidak ada apapun. Apa nggak salah tempat nih? Pu Fan sendiri bingung, dia sampai bertanya kepada Ling kenapa semua harta di sini menghilang tuh. Tetapi Ling sendiri tidak bisa menjawab. Ketika mereka pergi ke kebun obat, semuanya juga sudah berubah jadi gersang dan jelek banget kebunnya. Lagi-lagi Ling tidak bisa menjawab alasannya kenapa. Kandang binatang surgawi juga semua binatangnya udah menghilang, membuat Pu Fan semakin bingung. Binatang-binatang peliharaan dia itu semuanya menghilang guys. Cuma tersisa seekor ayam yang bisa bertelur di mana aja. Haha, kenapa ini? Kok Tianlan alam atas itu mirip sama Tianlan alam bawah di zaman dulu ya? Jadi jatuh miskin gitulah guys. Semuanya hancur. Yang terakhir mereka pergi ke ruang makan dan sama aja. Katanya tempat ini paling mewah. Tetapi sekarang kok hancur lebur, penuh akan debu. Tidak terurus sama sekali. Pu Fan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya Su Yang menebak, pasti semua barang di sini sudah dibawa pergi oleh sang guru. Dan ternyata itu benar guys. Semua barang di sini dibawa pergi oleh gurunya Su Yang. Bukannya si Ling nggak mau jawab jujur ya, selain takut Su Yang marah, tetapi itu semua juga merupakan perintah dari sang guru. Mereka disuruh menjaga tempat ini sampai Su Yang naik ke alam atas. Tetapi kan guys, selain mereka ini, banyak murid lain yang naik ke alam atas ya kan? Nah, semua murid itu diberikan tugasnya masing-masing ke tempat yang berbeda-beda dan secara terpisah. Makanya mereka tidak pernah ketemu satu sama lain dan tiada kontak dalam waktu yang lama. Entah atas apa alasan sang guru melakukan seperti ini. Tetapi untuk sekarang, Su Yang ingin menghancurkan semua sekte yang ikut andil dalam upaya menghancurkan sekte Tianlan. Wah, ini mas seperti di awal episode nih guys. Dulu Su Yang membangun kembali sekte Tianlan di alam bawah, yaitu dengan menghancurkan para sekte yang mengincar sekte Tianlan. Nah, semua sekte itu dihancurkan dan dirampok hartanya. Nggak salah juga sih, itu kan namanya kayak balas dendam aja ya. Di sisi lain, ada orang yang bernama Han Tao. Dia merupakan ketua dari sekte bajak laut Han. Tentu Han Tao merasa kesal karena dia selalu tidak beruntung. Sudah 10.000 tahun mereka berusaha mencuri barang dari sekte Tianlan, tetapi hasilnya nihil alias gagal mulu. Tidak ada satupun yang berhasil. Sana buah berencana diam-diam meracuni Ling dari sekte Tianlan. Namun tiba-tiba gerbang pintu mereka terbuka dan muncullah orang-orang dari sekte Tianlan. Wah, ini bakal perang nih. Han Tao memastikan agar mereka berhati-hati karena sekte bajak laut Han merasa terkenal akan reputasi mengerikannya. Selain itu, sekte Tianlan memang layak untuk dirampok, begitulah kata Han Tao. Tanpa basa-basi, Ting Fen dan Kong Yan langsung menerjang dan melumpuhkan mereka semua. Mudah sekali ternyata. Segera mereka bertiga pun diancam dengan ular beracun.
sang ketua sekte Hantao langsung memohon ampun. Dia bakal memberikan semua harta spiritual bajak lautnya kepada sekte Tianlan. Cincin penyimpanannya pun langsung diambil. Setelah diambil, langsung dikeluarkan semua isi yang ada guys. Tetapi aneh, kenapa isinya itu sedikit sekali padahal mereka itu kan bajak laut ya guys, tukang rampok. Si Hantao langsung menjual cerita sedih di mana mereka sudah bertahun-tahun tidak mencuri apapun. Jadi gak heran hartanya tinggal sedikit. Tetapi Qingshu tidak percaya. Dia merasa ada yang mencurigakan dan dia mencium bau kekayaan dari si Hantao. Sehingga tuar. Tebasan dilancarkan tidak mengenai Hantao, tetapi menghancurkan lantai yang ada di belakang mereka. Dan benar aja guys, ternyata harta-harta itu disembunyikan tepat di bawah lantai. Ketawa nipu kan? Semua harta sudah didapatkan, tidak lupa Qingshu mengancam, berani mencuri barang sekte Tianlan lagi, maka sekte bajak laut kalian juga bakalan hancur. Di sisi lain, tepatnya di Istana Meisi, sang pemimpin Istana Meisi yang bernama Zhuye merasa kalau sekte Tianlan itu terlalu sombong, bahkan melepaskan dendam masa lalu, bekerja sama dengan si Luo Xian yang terkenal akan reputasi buruk. Tetapi karena Istana Meisi-nya sudah kalah, dia pun ingin menawarkan batu spiritual kepada sekte Tianlan sebagai tanda permintaan maaf karena dulunya pernah menyerang sekte Tianlan. Luo Xian pun membalas, dia mengira kalau Zhuye ini orang pintar. Namanya batu spiritual itu gak bakal cukup lah. Lagi pula ada rumor mengatakan di Istana Meisi memiliki harta langka yang bernama Mutiara Inti Bumi. Nah, ketahuan deh tuh. Gak ada pilihan, Istana Meisi pun harus menuruti keinginan dari sekte Tianlan. Daripada sektenya dihancurkan ya kan? Sehingga Luo Xian yang lainnya pun dibawa ke dalam untuk melihat harta yang bisa mereka ambil. Dan si Zhuye berjanji bakal mengambilkan harta mutiara inti bumi. Tetapi sebelum mengambil, dia memberikan tatapan mencurigakan dan tuar. Bener aja guys, si Luo Xian dengan kawan-kawannya sengaja dibawa ke dalam untuk dijebak menggunakan formasi khusus. Zhuye menegaskan dia tidak bakal pernah memberikan harta-hartanya, apalagi mutiara inti bumi. Murid-murid mereka banyak yang meninggoy karena pernah menyerang sekte Tianlan tepat 10.000 tahun yang lalu. Jadi dia tidak pernah sudi menyerahkan sepeser pun harta guys. Formasi yang menyebab mereka ini dibuat menggunakan jantung binatang iblis kelas atas. Sekalipun berada di tingkat 7 makhluk abadi, bakal tetap disiksa oleh formasi ini sampai meninggoy. Sehingga Zhuye hanya bakal bersantai menonton penyiksaan mereka sambil minum kopi. Tetapi sayang, sepertinya yang namanya penyiksaan iblis gak bakal bisa menyiksa mereka guys. Apalagi mereka memiliki Ratu Iblis yang asli. Oh ya, dia kan Ratu Iblis guys. Langsung hanya dengan satu tatapan, semua jantung iblis di sana auto hancur. Membuat Zhuye auto terpental. Di sini Zhuye masih tidak terima, dia mengancam Istana Meisi-nya memiliki banyak kenalan di sekte lain. Setelah ini pasti banyak sekte yang bakal menyerbu sekte Tianlan. Ternyata Zhuye menyembunyikan mutiara inti bumi di bawah formasi jantung tadi.
dan sekarang Lo Xian sudah mendapatkannya. Untuk masalah sekte-sekte lainnya bakal menyerang Tianlan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula sekarang Zhuye sudah menyakiti mereka ya kan? Jadi harus membayar biaya obat. Dalam artian, membayar dengan harta-harta penuh. Hai, mantap juga si Lo Xian nih. Di sisi lain, tepatnya di sekte hantu, sang pemimpin yang bernama Kui Mei, dia murka. Karena sudah mengirimkan para anak buahnya untuk menggali bawah tanah, mencoba menembus ke sekte Tianlan, tetapi selalu gagal. Dan uniknya, ia selalu mengagalkan rencana penggalian mereka itu adalah seekor anjing kecil, yaitu si Happy guys. Udah 10.000 tahun tetapi gagal terus cuman karena seekor anjing, sungguh memalukan. Namun tiba-tiba, muncullah seorang wanita yang mengatakan, bagaimana kalau aku gali tanah dan mengubur kalian dalam hati kebaikan? Sehingga dua. Pintu utama mereka dihancurkan dan muncullah 3 orang kuat dari sekte Tianlan, yaitu Ling Yao, Ling Xue, ada Liu Tongmei. Tongmei memberikan sebuah puisi yang pada intinya seekor udang sudah membuat marah seekor naga. Jadi harus siap untuk dimakan oleh sang naga. Dalam artian, naga itu adalah sekte Tianlan, sementara sekte hantu merupakan udangnya. Nah, jadi sekarang Tianlan harus menghabisi sekte hantu nih. Hehehe. Mei Kui berpikir untuk kabur dulu, barulah nanti mencari cara untuk menangani sekte Tianlan. Dia sempat memohon ampun dan langsung Ling Xue turuti. Si Mei Kui auto senang tuh, mengira kalau dia sudah terbebas. Tetapi tiba-tiba Ling Xue mengatakan, kalian sudah mengambil batu spiritual dari tanah sekte Tianlanku. Bahkan masih ingin mencoba merampok sekte Tianlan. Kalau seperti itu, maka harus dibayar dengan menggunakan nyawa. Segera Ling Yao pun serang sampai menempel ke dinding si Mei Kui guys. Hehehe. Kena kan dia? Kita beralih kepada Su Yang yang sedang asik bersantai. Tiba-tiba Ling Er muncul dan membawa pohon segede gaban. Itu merupakan pohon harta karun dari istana Sanshou. Jadi ceritanya ketika Ling Er ingin menghancurkan sekte Sanshou, dia melihat ada pohon ini. Kelihatannya cukup bagus, jadi langsung dia bawa pulang. Buset, lumayan nih buat ditanam di sekte ya kan? Su Yang tahu ini semua merupakan ulas sang guru. Sengaja membiarkan banyak masalah menimpa ke muridnya Su Yang, buat dia tangani sendiri guys. Tetapi Su Yang lebih penasaran akan dunia atas ini. Apa rahasia di baliknya ya kan? Secara Su Yang itu belum pernah naik ke alam atas, jadi dia penasaran. Hayo kira-kira apa guys? Sementara itu di istana Sanshou, para penguasa sekte sedang berkumpul. Mereka kesal karena sudah dirampok oleh sekte Tianlan. Bahkan harta tembaga spiritual mereka itu menjadi retak. Penguasa Aula Qiling yang bernama Chang Qu ingin menghampiri sekte Tianlan dan langsung menyelesaikan masalah. Tetapi penguasa Aula Yaoling yang bernama Xia Qing, dia memperingatkan, semua murid sekte Tianlan itu kekuatannya berada di atas tingkat 5 makhluk abadi. Bahkan si leluhur Su Yang sendiri bisa menghancurkan sekte seorang diri. Kalau Chang Qu pergi ke sana, yang ada itu cuma ngantar nyawa. Namun nasihat dari Xia Qing tidak diindahkan oleh Chang Qu. Bahkan si Chang Qu menantang untuk menunjukkan kira-kira aula siapa yang lebih hebat, aula Yaoling ataukah aula Qiling milik dirinya. Wah, malah berantem nih berdua nih guys. Si ketua dari aula Qiling yang bernama Qitan, dia memperingatkan kalau mereka cuma tersisa 12 aula di istana Sanshou. Jikalau sampai mereka semua bertengkar, yang ada malah dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang nanti. Untuk sekarang warisan istana Sanshou itu aman.
karena nggak bakal bisa dirampok oleh Sekte Tianlan. Dengan satu catatan, selama Tuan Penguasa mereka tidak ada di sini. Jadi Tuan Penguasa itu kunci buat mereka membuka harta istana ini guys. Sehingga rencana mereka sekarang adalah menjauhkan harta San Shou-nya dan membawa Tuan Penguasa kembali ke sini. Di sisi lain, Su Yang menghampiri desa Yanxia yang berada di bawahnya Sekte Tianlan. Kehidupan di sini sangat damai sekali. Su Yang ingin jalan-jalan melihat desa ini, tetapi lagi asik jalan, ada seorang kakek di samping jalan yang mengatakan, "Jikalau takdir berkehendak, maka pertemuan kita tidak terhindarkan." Sang kakek pun menawarkan Su Yang sesuatu hal. Buat kayak lupa, ini kakek yang dulu bermain catur dengan gurunya Su Yang dan berujung berantem guys. Sekarang dia ketemu Su Yang. Sang master mengajak Su Yang untuk bersantai di tengah hutan bambu. Tetapi Su Yang gak suka sama tempat duduknya, langsung dia hancurkan dan diganti dengan milik dia guys. Si master juga berpikir, apa jangan-jangan dia juga harus mendapatkan tempat duduk yang bagus ya. Soalnya dia merasakan kekuatannya tiba-tiba melemah. Bisa aja nih alasannya nih. Sang master memastikan dia bakal melakukan apa yang diinginkan oleh Su Yang sampai dia puas. Tetapi Su Yang langsung mengatakan, kalau si master ini santai sekali ya. Walaupun istana San Shou-ce mereka sedang mengalami kekacauan, yang ternyata guys, dia ini adalah Zhang Baishe, alias penguasa dari istana San Shou-ce. Jadi dialah kunci dalam membuka harta istana San Shou-ce. Kerennya lagi, Su Yang sudah bisa tahu kalau akar ranah abadi milik Baishe sudah dihancurkan oleh gurunya Su Yang. Membuat Baishe cukup terkejut. Cepat sekali ke tempat identitas aslinya. Baishe pun mengancam, kalau Su Yang ingin murid-murid Sekte Tianlan selamat, maka dia harus menyerahkan diri atau menyerah. Baishe pun mengeluarkan kekuatannya sampai membuat semua pohon di sana auto hancur. Tetapi Su Yang melihatnya bukan merasa takut, malah merasa bosan guys. Pada akhirnya Baishe menyerah. Dia menyerahkan token miliknya. Ternyata tadi itu dia cuma mencoba menipu Su Yang guys. Tetapi Su Yang ini orangnya susah ditipu, ya mending nyerah aja deh. Token yang diberikan itu adalah token Wuyou, bisa memerintahkan seluruh wilayah Wuyou. Memiliki token ini maka sama saja memiliki seluruh benua Wuyou di alam atas. Wah, mantap juga nih. Tentu si Yaya bingung apa yang sebenarnya terjadi, karena setahu dia, Zhang Baishe adalah musuh bebuyutan gurunya Su Yang. Lantas kenapa sekarang dia memberikan Su Yang token Wuyou yang paling berharga gitu kan? Baishe mengatakan sebenarnya mereka sudah berteman selama ratusan ribu tahun. Tetapi beberapa ribu tahun ini mereka berdua mengalami perbedaan pendapat. Jadi ya hasilnya mereka bertarung. Dan terakhir Baishe kalah satu gerakan guys. Kebetulan Baishe ingin melihat apa yang bakal Su Yang lakukan di alam atas ini. Jadi dia mengaku kalah dan membiarkan Su Yang mengikuti arahan gurunya. Tetapi Su Yang membalas, akar abadi Baishe mungkin sudah hancur, tetapi pondasinya itu belum. Jadi masih bisa dibangun kembali. Baishe tidak percaya, menganggap Su Yang ini tidak tahu apa-apa. Dia sudah hidup lama tidak menemukan cara satupun. Tetapi Baishe dikagetkan ketika Su Yang mengatakan dia memiliki caranya. Su Yang pun mengeluarkan sebuah buku putih. Baishe awalnya nggak percaya, itu langsung sok-sokkan baik guys. Tadi aja nggak percaya nih kakek nih. Dia penasaran mencoba membacanya.
Dan setelah membacanya, Paishe sadar buku ini bukan cuma bisa memperbaiki akar keabadiannya, tetapi juga bisa membuat dirinya menerobos ke ranah yang lebih tinggi lagi. Yang ternyata guys, isi buku itu adalah tulisan Suyang ketika dia merasa bosan. Jadi semua itu buatannya Suyang. Wah, gila. 哎呀，老夫无聊写的。无聊时随手写的。 Tentu Paishe merasa berterima kasih, tetapi dia ingin menyampaikan pesan dari gurunya. Pesannya berisikan, muridku yang baik, bersenang-senanglah, bermain-mainlah. Guru bakal mencarikan tempat yang lebih menyenangkan dan membawa muridku nanti. Tetapi mendengar itu malah membuat Suyang marah guys. Sampai langit langsung berubah menjadi gelap dan guntur menyambar hutan di sana, menciptakan api luar biasa. Tetapi Yaya tiba-tiba terkaget. Melihat rambutnya Paishe tiba-tiba jadi botak. Ternyata rambut palsu miliknya itu lepas ketika Suyang murka guys. Aduh, sialan nih, kakak banget nih kakek nih. Sebelum pergi, dia memberikan 3 koin emas yang bisa digunakan untuk membuka alam rahasia Yi di istana Sanshouce-nya. Suyang pun membawa Lo Xian dan Tong Mei kemari. Ternyata dia menyuruh mereka berdua ikut pergi ke Aula Chuling. Jaga-jaga semisal ada perang besar, jadi Suyang sengaja membawa murid terkuatnya karena tahu Aula Chuling diisi oleh orang-orang kuat. Saat sampai, si Citan alias pemimpin Aula Chuling tidak ingin menyerahkan senjata spiritual dan senjata ajaib istana mereka. Jadi dia bersikeras. Tetapi Suyang tidak peduli, dia langsung melemparkan ketiga koin emas pemberian Chang Paishe. Melihat itu, Citan memberikan hormat, karena itu adalah tanda pemberian langsung dari pemimpin sektenya, yaitu Chang Paishe sendiri. Segera ketiga koin digabungkan dan membuka dunia rahasia Yi. Dan mereka pun langsung masuk ke dalam. Wah, kira-kira ada apa di dalam nih guys? Seru nih. Singkat cerita, Suyang dan anak buahnya sudah sampai ke negara hujan alias negara Yi. Tempatnya sangat bagus, sungguh hidup dan penuh akan kedamaian. Tetapi katanya di dunia Yi ini ada beberapa sekte yang berdiri. Walaupun memang tidak ada apa-apanya di hadapan Suyang, bisa dihabisi semua. Tetapi Suyang melihat di sana itu penuh akan bahan obat dan tanaman langka. Langsung dia ambil semua dan dikumpulkan jadi satu. Ada salah satu tanaman yang cukup menarik perhatiannya Suyang, yaitu tanaman Shuhu Peng. Tanaman apa ini guys? Mungkin tanaman lili biru ya kan? Segera tanaman itu dibuat mekar oleh Suyang. Ini juga sebagai pertanda kalau tanamannya sudah naik tingkat menjadi bahan obat tingkat 9. Buset, langsung jadi bahan obat langka guys. Dan uniknya tempat ini sesuai dengan namanya guys, dunia hujan. Jadi tempatnya itu selalu hujan. Tetapi sama si Suyang, sekali kibasan tangan, langit di sana langsung terbelah menjadi 2 dan jadi cerah. Wow, satu langit pun dia kendalikan guys. Setelah itu Suyang pun ingin berjalan sendiri, tidak mau ditemani. Sementara dekat sana sedang ada pertempuran besar-besaran antara 2 kelompok. Yang warna hijau berasal dari sekte Guiyun, sementara yang ungu masih belum diketahui. Mereka dengan mudah dihabisi oleh para musuh bertopeng ungu. Para musuh bertopeng ungu terus meledek orang-orang dari sekte Guiyun. Tetapi para praktisi sekte Guiyun
segera menggunakan formasi 10.000 roh untuk bertahan. Bahkan Su Yang menilai formasi satu ini tidak buruk-buruk banget. Samusu juga menggabungkan kekuatannya menciptakan pedang raksasa dan Tuer. Itu berhasil menghancurkan pertahanan para praktisi dari Sekte Kuyun. Namun belum sempat mereka pergi, mereka langsung melihat ada Su Yang di sana dan ingin menghabisinya guys. Wow, udah salah pilih lawan nih. Cuma butuh satu jentikan jari, dua anak buahnya itu langsung kesambar petir dan meledak di tempat. Tersisa satu lagi yang langsung berlutut memohon ampun. Yaya pun bertanya, apakah yang disebut juga sebagai formasi Wang Ling? Soalnya ketika mereka berdua perang tadi, mereka tuh menyebutkan formasi itu guys. Ternyata formasi Wang Ling merupakan formasi paling berbahaya sekaligus terkuat di dunia Yu ini. Bahannya adalah semua jenis bahan obat langka dan bisa menghasilkan umur panjang serta kekuatan tidak terhingga. Sementara itu di Sekte Kuyun, ketua sekte yang bernama Fu Chao. Jadi Fu Chao ini sedang melakukan formasi Wang Ling. Tetapi masalahnya ini sudah ke-40 kali guys. Nah takutnya kalau dilanjutkan terus bisa-bisa mengancam nyawa. Karena setahu mereka, formasi yang ke-65 kali, bahkan para tetua tingkat 3 itu tidak bisa melewatinya. Tetapi Fu Chao tidak peduli. Harus dilakukan secepatnya karena bencana sudah dekat. Bakal banyak ada korban jiwa nanti. By the way, ini adalah wanita muridnya yang bernama Tan Yun. Jujur ya, Mimin agak kaget setelah mendengar namanya guys. Tidak ada pilihan, Tan Yun pun menurutinya. Segera dia mempersiapkan bahan-bahan obat langka. Dan formasi Wang Ling pun dibuka guys sehingga keluar. Dari pusaran air di sana, muncul menunjukkan sosok orang yang bakal mengatasi bencana mereka. Yang ternyata orang itu adalah si Su Yang guys. Tapi kerennya, Su Yang bisa tahu kalau dirinya itu sedang diperhatikan dari kejauhan. Wah gila nih. Tetapi sesuai kata Tan Yun ya guys, taruhannya adalah nyawa. Sehingga sang ketua sekte pun meninggoy terbakar sampai jadi abu setelah formasi Wang Ling itu selesai. Wah, ternyata formasi itu dia gunakan untuk mencari orang yang bisa mengatasi bencananya guys. Sungguh ketua sekte yang baik. Sementara itu di sebuah kota ada seorang anak kecil yang merasa bosan. Dia duduk di atas atap. Namanya adalah Nian murid dari Sekte Kuyun. Dia merasakan tiba-tiba ada nafas tanaman obat tingkat tinggi. Yang ternyata itu berasal dari bunga yang Su Yang dapatkan tadi. Karena penasaran segera dia hampiri dan melihatnya secara langsung. Bahkan pengen dia ambil guys. Tidak menyangka kelelawar kecil seperti ini bisa mendapatkan bunga yang sudah mekar. Karena bunga ini ketika sudah mekar, nilainya jadi tidak terhitung guys, karena memang super langka. Tentu dia penasaran dapat dari mana coba ya kan? Nian pun menyombongkan dirinya. Semua tanaman obat yang dia tanam itu sudah berada di tingkat 4. Padahal dirinya kan masih bocah, masih kecil. Berarti bocah satu ini tahu lumayan banyak soal ramuan spiritual. Selain mengenal banyak bahan obat, ternyata dia juga sangat hebat dalam membuat teh. Dia sampai mengaku bisa membuat teh yang enak dari bunga yang ada di tangannya Yaya. Tentu si Tong Mei yang melihat dari kejauhan dia penasaran guys. Siapakah bocah ini? Kok dia sampai bisa membuat Su Yang mengikuti dirinya? Gak heran sih, karena kan Su Yang orangnya suka minum teh guys.
Tong Mei auto penasaran apa yang disukai oleh Suyang. Di sini Lo Xian mengaku dia bakal memberitahukan kalau semisal Tong Mei memanggilnya sebagai guru. Sebenarnya Tong Mei nggak sudi guys, tetapi karena penasaran, mau tidak mau Tong Mei pun menurutinya memanggil Lo Xian sebagai guru. Pada akhirnya Lo Xian menjawab, sebenarnya apa yang diinginkan oleh leluhur kita itu jangan pernah ditebak dan dia pun langsung kabur. Ini namanya dikerjain ya guys, tidak dijawab tapi langsung kabur. Sebenarnya agak lucu ya Tong Mei sama si Lo Xian ini. Tong Mei udah gak mau panggil Lo Xian sebagai guru karena sekarang gurunya adalah Suyang. Tetapi mari kita masuk ke bagian review untuk part 81 episode 83-nya. Oke, langsung saja. Jadi guys, buat selasa nanti kita semua bakal melihat si Suyang itu bakal didatangi ke sekte Kuyun. Dia pun langsung dihadang oleh para tetua, sehingga bakal terjadi sedikit perdebatan. Suyang juga bakal menunjukkan kemampuannya di hadapan Nian. Dia mengambil semua bunga di sana dan dikumpulkan. Tetapi yang paling mengejutkan adalah si Tan Yun, muridnya ketua sekte Kuyun tadi. Dari belakang punggungnya tiba-tiba muncul semacam akar tanaman yang sangat banyak guys. Wah, ini kenapa nih? Apa jangan-jangan manusia tanaman pula? Jadi penasaran kan kira-kira apa yang bakal Suyang lakukan? So kita tunggu lagi di part 81 ya guys, Lin Shishuanian di hari biasa, hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.